annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu hai, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa idhu wa tunalu bihil ibu wa husnul hawatimi wa yastasal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amwatil muslimin wal muslimat sayyulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsi wa taqabbal salamul Qur'anul azim wa mahlal min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfirna wa ma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak diyatan wasilah rahmatan nasilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu hawa nudiha ila dati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila risa Ahmad Ihsan Muhajir wa usulihu quri sabla arwah sadatina wa nabakil muqaddam bila arwah sadatin ali ba'alabi wa usulihim wa furuhim bi anna Allah ta'ala yaghfir yarhamhum sumaila arwahil manjid tamalahuna bi sababihim ij'alillahumma sawabatalika minna sallallahu baina yadaihim lamri daballahum minan nar wa asqallahu minan nar wa asra'an minan nar wa bikakallahu minan nar wa najatallahum minan nar. Allahumma firlahum marhamhum wa abim wa panhum wa walidina wa walidikum wa matina wa matikum matil mislaka fatanamah wa ila arwahi awliyaika ya Allah wa li arwahi usadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahi mu'minin wal mu'minat wa li arwahi muslimat wa khususan iriadil fakir almarhum Harman Shah bin Kurdi wilari abd fakir almarhumah Muznah binti Abdullah al-Muhdar wilal fakir almarhum Habib Abdullah bin Salim al-Muhdar wilaru ya fakir almarhum Haji Abdul Wahab bin Haji Sanusi wilal fakir almarhum Haji Fatimah binti Japri wilaru Abdul Fakir almarhum Haji Murjiansah bin Haji Ja'far Arif Bilal Bakir almarhum Muhammad Ramlan bin Ijam bin almarhum Muhammad Ramlan Ijam bin Ijam Bilal Bakir almarhum Muhammad Kari Karo bin Kalanda Purba Bilal Bakir almarhum Siti Aminah binti Kalanda Purba Bilal Bakir almarhum Ramlan bin Kasan Kamiran Waila Riyani binti Darlan
Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat thayyibata wa syafa'at jannata ahlina al-qubur. Allahumma ja'al qabrahum nutil jinan wa la taj'al ya Allah qabrahum min hudatin niran wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lana dzunubana ya Allah wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Anallahu yaqbuluna wa dzurriyyatina ajmain muslimil muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja' wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin wa minaz zalimin minal jinni wal insi ajmain su wa nuratu wa durutina ajmain muslimin arjaqan tibah hisra ma'nawiyah doa batiniyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bi subhana rabbika sedama yasifun wa salamun ala mursalin lillahi alamin bil qabul bi barakatil qiraati suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan lil maghfirati ba'da al-maut. Allahumma inna naj'aluka minan nar wa la fa'al hisab wa nabadat hadatsana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'ah Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim mukammil bil khair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan berkah, manfaat dan berhikmah kita mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Ibadah nilai kita duduk ini nilainya lebih bagus daripada 70 tahun lamanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, tafakkarus sa'atin khairun min sab'ina sanah. Lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Amin ya rabbal alamin. Ditambah malam ini pulang kalau datang Lailatul Qadar, Masya Allah. Kalau dihitung lagi amal biar nih dah kali aja pulang. Nah, 1000 bulan itu berapa Guru? Berapa? 85. Nah, 85 tahun, 80 tahun. Ya Pak Guru, Masya Allah. Nah kita nih duduk nih ibadah. Amalan paling rahasia di dalam agama kita, tafakkur namanya. Nazarah. Amalan para aulia Allah adalah nazarah. Nazrah atau tafakkur, tadabbur. Tafakkur tadabbur itu kayak apa? Kayak pian dudukan ini nah. Ulun berkisah kada ada politik kalau ulun kada lah. Dunia mah enggak ada juga Bib lah. Yang ada
meresapkan diri untuk hanya mencari dan ingin dapatkan ridho Allah. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tentang pergantian siang dan malam, la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi tanda itu hanya bisa dilihat li ulil albab, bagi orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang bisa menggunakan kecerdasan pikirannya memahami dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah. Minggu atau beberapa minggu kemarin, waribhu hayatul qalbi lil maqam ruh ruwani, dalam maqam ruh ruwani. Nah, minggu kemarin, ini kesimpulan kemarin, musyahadatuhu fi alamil malakut, terjadi musyahadah seseorang pada alam malakut. Begini, dikenal di dalam dunia tasawuf itu ada dua fase, ada dua perbedaan, tapi sebenarnya maknanya satu. Di Kalimantan Selatan mengenal istilah martabat 7. Martabat 7, pernah dengar lah? Martabat 7. Martabat 7 itu ada versi Ibnu Arabi. Di masyarakat tuh versi Ibnu Arabi. Nah, ada versi Ibnu Arabi 7. Dijelaskan kan nih? Ibnu Arabinya jelaskan kah? Saya Abdul Qadir Jalani jangan dijelaskan. Hah? Jelaskanlah. Alamul ahadiyah, satu alam ahadiyah. Wa tanazuluhu, alam ahadiyah itu tanazulnya alam wahdah. Wa ila wahdaniyah, tanazul ila alamil wahdaniyah. Alam pertama adalah alam ketuhanan, hanya Allah saja ada, disebut dengan alam ahadiyah. Kemudian Allah menciptakan. Nah, di dalam at-tanajjul ini memperkenalkan dirinya. Setelah memperkenalkan dirinya, ada kita ini lagi makhluk alam semesta ini tidak ada, siapapun tidak ada kecuali hanya Allah. Ini Ibnu Arabi. Maka Allah pun memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan sifat-sifatnya dan asmanya atau sifat-sifatnya. Ya kan? Masuk lagi ke alam yang ketiga, wahdaniyah. Maka di situ Allah menunjukkan tentang asmanya. Tanajjuluhu biha li asma'ihi, tentang nama-namanya. Dikenal lah, namanya kan lebih banyak dari sifat dia. Nah. Terus selanjutnya Allah memperkenalkan dirinya melewati alam namanya alam ruh. Nah, di sini ada penciptaan ruh. Ya kan? Ada penciptaan ruh. Jadi sebelum johir yang ada-ada ini diciptakan Allah ruh namanya. Dari alam ruh ini timbul lagi yang disebut dengan alam jasad. Berapa sudah? 3, 4, 5 alam jasad lah. Alam jasad, ya alam tubuh kita ini. Ada tertinggal alam misal dulu lah, alam misal, alam arwah, alam misal. Alam misal dulu alam akal. Aruh, ada akal. Ruh dan akal ini sudah mengenal enggak dengan Tuhan? Yang sudah mengenal dia ruh ini. Ya ruh kita dulu adalah ruh kita mengenal Allah kan. Dimasukkan ke jasad. Setelah dimasukkan ke jasad, kita tidak kenal lagi dengan Allah. Kenapa? Karena jasad kita lah yang melupakan kita. Sampai jasad kita adanya alam semesta ini johir, yaitu alam dunia. Itu versi Ibnu Arabi. Versi Syekh Abdul Qadir Jalani berbeda. Tapi 7 alam juga. Alam lahud atau alam ahadiyah, alam hanya ketuhanan Allah. Turun lagi namanya alam jabarut. Yang kemarin penciptaan tentang ruh itu dibungkus di alam jabarut. Jabarut artinya keperkasaan kebesaran Allah, hanya ada tentang kebesaran Allah. Turun lagi yang disebut dengan alam sultani. Alam sultani. Turun lagi dari sultani ini ke alam yang disebut dengan alam mulki.
Alam mulki. Alam sultani disebut juga alam malakut, turun lagi ke alam mulki. Di sini ada malaikat-malaikat. Turun lagi ke alam disebut dengan ruh. Itu ruh-ruh semuanya, termasuk ruh setan, ruh apa semuanya ada, termasuk juga ruh manusia. Turun lagi ke alam misal, turun lagi ke alam jasad, ya tubuh kita ini. Untuk apa itu? Nah, pemahaman 7 itu untuk apa? Nah, Syekh di sini mengingatkan kepada kita, kita ini kan sudah berada di realitanya, nyatanya alam jasad kita, iyalah. Tapi kenyataan kita juga tahu bahwa diri kita memiliki ruh. Maka karena itu berbicara tentang ruh ada 4 makom di dalamnya. 4 makom ini terkait dengan 7 martabat tadi. Makom ruh yang pertama ialah ruh yang dipengaruhi oleh jasad, namanya ruh jasadiah. Ya, kita ini dipengaruhi oleh jasadiah apa? Lapar, mencari makanan nggak ada kita? Cari makanan kita, cari minum, haus, iyalah, itu alam jasad. Lalu oleh syariat diajarkan kepada kita untuk puasa, iyalah, berpuasa supaya apa? Jasad kita kalahkan. Yalah, dengan puasa akhirnya jasad kita kalah, lemas jasad kita, sehingga nafsu-nafsu yang bersifat jasad, nafsu kebinatangan, hendak marah dengan orang, hendak ya hilang jadinya, hendak main perempuan hilang, hendak mau berjudi hilang, karena jasad kita dilemahkan. Maka timbullah roh kita. Bila kita kuat di sana, la'allakum tatakun, bila kita sampai di akhir bulan puasanya tatakun, bertakwa sudah kita kuat, berarti sebenarnya seharusnya seyogianya kita sudah masuk di alam ruhani. Ruh yang kedua adalah alam ruhani, di mana jasad kita bisa kita kendalikan dengan ruh kita, namanya alam ruhani atau makom ruh kita ruhani. Bila orang sudah berada di alam makom ruhani itu berarti dia sudah fi alamil malakut, dia masuk ke alam malakut sudah namanya. Alam malakut kalau dari 7 martabat itu termasuk ke martabat berapa itu? Martabat yang disebut dengan martabat yang keempat. Jasad, misal, ruh, malakut. Bukan 5 lah, mulki dan malakut. Alam kelima sudah langsung naik. Bila kita di makom roh ini sudah di alam malakut, berarti di makom kelima dari martabat 7. Tinggal 2 aja lagi, Bipai. Tinggal 2 aja lagi, Bipai. Habis. Nah, tapi itu teori lah. Sekarang kita buktikan dengan kenyataan kita. Kemarin ulun membuktikan sebuah ayat kulillah, kul Rabbunallah. Ya, kalau mereka yang mengatakan qalu Rabbunallah, ya ingatkah? Mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalul malaikah, datang malaikat. Ya, kalau timbulnya keyakinan kepada kita bahwa kita tidak merasa gundah gulana lagi menghadapi kehidupan ini, tidak ada putus asa, kita yakin Allah bersama kita. Kita yakin ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah sangat benar dan menyatu dengan jiwa kita. Pada saat itu kita sudah berada pada alam malakut namanya. Pian yakinlah, yakin. Pada saat kita sudah punya keyakinan seperti ini, kita berada di alam malakut. Maka mislu musyahadatul jinan, musyahadah kita sudah gunakan hati, bukan lagi otak. Hati kita sudah kepada Allah, ya lah. Nah, ini pelaksanaannya lah. Wa mislu nutkil batin bilisanihi bimulahajati asma'il batin. Yang timbul itu adalah suara batin kita mengingat Allah, bukan lagi sekedar ucapan. Misal pian tidak lagi mengejar hitungan angka, ya lah. Yang pian kejar apa? Merasakan ingin berhadapan dengan Allah. Itu alam malakut sudah. Subhanallah, jarpian subhanallah, masya Allah, melihat burung merak bergerak-gerak, meskipun di TV mungkin. Subhanallah, ya Allah, alangkah indah pembuatan desain engkau ini, ya Allah, desain engkau ini maha indah, ya Allah. Subhanallah.
melihat di rumah istri taat dengan suami, bagusnya gitu. Melihat istri cerewet di rumah, Masya Allah, cerewet istriku nih. Tapi kan cerewet ini bagian dari penciptaan Allah kan? Subhanallah, iya kan? Subhanallah. Mungkin ada hikmah bagiku cerewet istriku nih, ya lah. Atau istri seperti pohon gadang, tidak bisa berbengkeng bibai. Sekali datang suami, ku baru dingin betapa limuhan, ya kan? Paham lalu nih, istri ini tidak ngerti lalu, tapi kita merasakan itu ada satu ibrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita akhirnya tidak bernafsu lagi dengan perempuan. Nah, ya Pak, melihat perempuan lain, kok kurang lebih aja jalan istriku di rumah aja. Ya Pak, nah itu. Mengerti inilah tentang Allah, inilah yang kita pentingkan. Alam malakut itu adalah orang yang sudah mengerti dengan Allah. Kalau tidak mengerti ini susah. Ada kisah Palwe guru Sepalwe lah sedikit lah. Nah, kisah guru Aliansa. Palwe pertama kali naik pesawat Garuda. Kalau dulu Garuda ini pesawat Lion nggak Pak? Lion lah. Nah, pesawat Lion. Melihat Lion, gambar singa tak kaget juga Palwe. Dah masuk aja, sudah masuk. Sekali duduk langsung hendak ke Jakarta, langsung duduk di depan tuh ada kelas PIP tuh BIP. Dekat pilot BIP langsung duduk. Orang kan melihat pakaian nih. Pakai apa? Pakai tiket. Jadi jar siapa? Palwe dengan garbus pang Palwe ini Jakarta. Ada undangan apakah? Jadi datang pramugari. Maaf Pak, jar pramugari. Ada nomor pesawatnya lah Pak. Pian nomor berapa? Orang di sini kah? Tuh kasihan orang mau duduk di sini, yang pian duduk ini tempat orang. Maaf lah Pak Loy. Oh ada. Pian siapa? Saya pramugari, kata pramugari. Pramugari itu apa artinya? Pramugari itu pelayan lah di pesawat. Oh pelayan aja sombong lah aja. Pak Loy. Jangan daerah nih, ya kalau garbus pelayan dia sombong bener. Dah jauh. Mak pramugari udah bisa berbuat apa-apa. Rupanya pramugari ini bingung memanggil elon pilot. Padahal kan ini ada orang udah mau pindah nah. Datangnya pilot. Maaf Pak, jar pilot. Tempat duduk Bapak bukan di sini. Mungkin nomor Bapak mana? Oh. Pian siapa aja Balai? Kamu siapa? Nah, Anda siapa? Pilot jarang. Jar pramugari itu pilot. Pilot itu apa? Yang menerbangkan pesawat nih, nyupir nih. Wah, supir itu namanya aja Balai. Supir aja sombong aja Balai. Oh, udah tahu Balai Bib. Nah, ini tidak mengerti Bib kayak apa Bib? Nah, ini penting pengertiannya lah. Nah, mengerti ini benar. Mengerti dengan Allah itu penting mana? Enggak ada yang bisa manunya. Mindah dari orang makan nah pejabat. Maka bisa ada gubernur apa di situ orang tahu Pak Loy. Maka gubernur mau duduk di situ Bibai. Tidak bisa apa-apa juga gubernur kan, menteri kan sana ada, pejabat kah? Sian orang udah bayar, ya kan? Pip orang duduk, udah bisa duduk. Bingung sepesawatan bingung, udah bisa berangkat pesawat nih kayak apa nih orang nih? Pilot bingung juga. Ada orang di belakang, orang tua. Orang tua aja. Sini ini guru agama aja bang sini. Datang orang Palwe membisiki Palwe. Bisiki Palwe. Ini Palwe. Langsung Palwe ini ke belakang. Langsung ke belakang, ngeliatin nomor, diambilnya nomor apa, nomor letakkan di situ. Hah? Hebat kalau orang dari itu. Palwe langsung ke belakang. Mengerti langsung Palwe. Batu bingung jo pramugari lawan pilot nih. Tanyakan kan aja jar pilot lawan pramugari lah dengan orang di belakang tuh diapain, dibisiki apa jadinya mau keluar tuh. Sekali sudah pesawat berangkat naik, sekalinya dibisikinya apa? Sekalinya bisikinya mudah aja, yang bisiki lawan Palwe itu tuh. Jar. Anak muda aja. Bisikinya guru agama nang bisiki nih. Bismillah lah dari itu jar udah turun bismillah aja mau aja Palwe kan. Oh alhamdulillah bismillah. Kamu nak kemana aja?
ulun anak ke Jakarta aja baloy. Nah bisikin, oh ya kah, duduk di mukanya khusus turunnya di Surabaya. Kalau hendak ke Jakarta di belakang. Oh iya aja boleh langsung balik ke belakang. Paham nggak pian lah? Laluinya lah. Nah, mengerti itu penting mana kelak. Nah, ternyata kita dituntut oleh Allah mengerti terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar biasa saja mengerti Allah sebagai Tuhan, tidak seperti itu. Bagaimana perilaku kita, amal kita yang sesuai dengan keinginan atau yang diridhoi oleh Allah. Ternyata ma'rifatullah itu supaya kita mendapatkan ridho Allah, sehingga perilaku kita, terutama hati kita, sesuai dengan kehendak ridho Allah. Nih hati kita ini kita tata. Makanya ribuan buku dan tulisan ulama menulis bagaimana menata hati. Itulah makanul ma'rifah fi qalbi, tempat ma'rifah itu di dalam hati. Maka di dalam hati itu apabila sudah masuk pada asma Allah, selalu mengagungkan Allah, hati pian tuh agung akan. Jadi bukan sekedar hadir. Kalau hadir itu kan Allah aja kan. Ini hadirnya jamal dan jalal Allah, keindahan dan kebesaran Allah. Maka pada saat itu kita sudah masuk kepada qaul bila harfin wala sautin, tidak ada huruf tanpa suara. Bila nutekin wala harfin, tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi huruf, tapi hati kita kenal keagungan dan kebesaran Allah. Bila hati kita kenal kebesaran kebesaran dan keindahan Allah, otomatis itu lebih dari sekedar kita mengingat Allah. Yalah, pian kenal dengan Allah tuh nah, hati pian tuh nah kenal dengan Allah, kenal mengerti dengan Allah, lebih dari sekedar zikrullah subhanallah. Ulun berikan kisah. Ketika pian melihat sepeda motor berjalan, pian kenal di sepeda motor itu jadi jalan, atau ketika manusia berjalan, pian tahu manusia itu bisa berjalan karena hayat Allah, karena ketergantungan dibalik dari manusia bisa hidup dan berjalan itu semata-mata karena qaim Allah pada diri manusia. Qaim artinya wujud Allah menghendaki dia hidup. Ya kak? Lebih enggak dari sekedar berzikir? Kalau berzikir mengingat aja lah. Kalau ini bang, melihat itu lebih dari sekedar berzikir. Melihat itu lebih sekedar daripada mengingat. Tapi justru di sini mengenali tentang keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang di rumah nanti lihat nyamuk di rumah, ambillah ribut-ribut soal nyamuk di rumah. Mau pada nyamuk nih jar, udah bisa tidur aku gara-gara nyamuk jadi pengen. Berarti kita masih ribut dengan makhluk. Lupa kita nyamuk itu siapa yang menciptakan. Padahal habis pakai kelambu selesai sudah. Ya Allah. Atau ambil baygon, semprot. Kalau tidak ada juga bang semuanya itu sudah rasakan Ya Allah. Nyamuk tuh menggigit bukan lagi terasa sakitnya gigitannya itu, tapi rasanya disentil oleh Allah Subhanahu, disentil oleh keagungan kebesaran Allah yang bisa menciptakan keindahan desain daripadanya nyamuk. Subhan. Apa mela dah? Nih makam malakut, alamnya alam malakut sudah pian masuk di musyahadah Allah, baik tentang kebesaran Allah maupun keindahan Allah. Kadang pian musyahadahnya pada asma Allah, pian sebut tentang kebesaran Allah, jalal Allah, bertakbir pian Allahu Akbar subhanallah, pian memuji keindahan Allah.
Kalau memuji keindahan Allah, di situ ada Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim, di situ ada Al-Wahhab, di situ ada Al-Barru, di situ ada Al-Hadi. Subhanallah. Jika mengingat kebesaran Allah, di situ ada Mutakabir Allah, ada Kabir Allah. Disitulah keadaannya. Kadang pian kepada sifat Allah, langsung pian masuk kepada zikir ruh, namanya mengingat sifat Allah. Al-Hayy, Hayy tadi sifat Allah Hayat, Hayyun itu hayat juga asma Allah. Subhanallah. Sempurnalah pian di alam malakut, di alam yang kelima daripada maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekalipun ruh pian dalam ruh ruwani tapi menjadi sempurna. Mesrakanlah alam malakut itu seterus-terusnya, jangan lagi berpindah daripadanya, jangan sekali-kali turun. Bila keadaan kita memaksa nafsu kita kuat, maka secepatnya kita musyahadah apa yang disampaikan tadi. Musyahadah, menyaksikan masuk di alam malakut dan mengingat Allah dengan cara ma'rifatullah. Berzikirlah bi fazkur alaikum bi ma'rifatillah. Berzikirlah kalian dengan cara ma'rifatullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.